Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang hukum dari mustasna dengan menggunakan adat istisna illah. Setelah kita mempelajari tentang istilah-istilah yang ada pada istisna, maka fokus kita pada pembahasan kali ini adalah tentang hukum mustasna dengan adat istisna illah. Di sini terdapat beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah manakala mustasna di sini berada di dalam kalam tam mujab yang muttasil, maka mustasna ini hukumnya wajib nasab. Jadi sekali lagi, manakala mustasna berada di dalam kalam tam mujab adalah susunan istisna yang mustasna minhunya disebutkan di dalam susunan tersebut. Kemudian dikatakan mujab karena memang dalam susunan itu tidak didahuluin oleh nafi, nahi, atau istifham. Jadi mustasna tersebut berada di dalam kalam tam mujab yang muttasil, artinya antara mustasna dan mustasna minhunya berada di dalam satu jenis. Maka hukum mustasna tersebut wajib nasab. Baik posisi mustasna ini diakhirkan dari mustasna minhunya. Jadi pada posisi yang normal berada setelah mustasna minhu, contohnya seperti lafadz yanjahu at-talamid illa al-kasula. Yanjahu sukses at-talamid siapa para siswa illa al-kasula kecuali anak yang malas. Dalam susunan ini adalah merupakan susunan istisna yang berada di dalam kalam tam mujab. Disebut dengan kalam tam karena memang mustasna minhunya di sini disebutkan, yaitu lafadz at-talamid, sementara mustasnanya adalah lafadz al-kasur. Disebut dengan mujab karena memang di sini tidak terdahuluin oleh nafi, nahi, atau istifham. Kemudian di sini berada di dalam kalam muttasil, artinya antara mustasna dan mustasna minhu itu berada di dalam satu jenis. Jadi al-kasul ini merupakan bagian daripada at-talamid. Para siswa itu sukses kecuali siswa yang malas. Jadi siswa yang malas itu sebenarnya masuk di dalam bagian at-talamid, cuma semuanya sukses kecuali yang malas saja yang tidak sukses. Di sini posisi daripada mustasna diakhirkan dari mustasna minhunya. Jadi jatuh setelah mustasna minhu. Maka dalam hal ini dia wajib dinasokan. Atau posisi daripada mustasna tersebut mendahului mustasna minhu. Maka di sini pun tetap hukumnya dinasokan. Contohnya seperti lafadz yanjahu illa al-kasula at-talamidu. Yanjahu sukses illa al-kasula kecuali murid yang malas, at-talamidu siapa para murid. Di sini posisi daripada mustasna mendahului mustasna minhunya. I'rabnya pun tetap dinasokan. Jadi manakala mustasna dengan illah ini berada dalam kalam tam mujab yang muttasil, baik posisi daripada mustasna itu diakhirkan dari mustasna minhu atau mendahului mustasna minhu, maka dia hukumnya adalah wajib nasab. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah manakala mustasna dengan illah itu berada di dalam kalam tam mujab, namun ini masuk di dalam kategori kalam munqati. Maka hukum dari mustasna dengan illah itu juga
wajib nasab. Jadi sama dengan yang pertama, cuma di sini bedanya berada di dalam kalam mungkoti. Artinya antara mustasna dan mustasna minhunya tidak dalam satu jenis. Contohnya seperti lafaz roja'a at-talibu minal madrasah illa kitaban lahu. Roja'a pulang at-talibu siapa siswa minal madrasati dari sekolah illa kitaban lahu kecuali kitab lahu milik at-talib. Siswa itu pulang dari sekolah kecuali kitab miliknya. Bisa jadi kitab tersebut diletakkan di sekolah atau memang tertinggal. Susunan ini adalah susunan istisna yang masuk di dalam kategori kalam tam mujab. Disebut dengan kalam tam karena memang mustasna minhunya disebutkan, yaitu lafaz at-talib. Kemudian kitaban ini adalah mustasnanya, disebut dengan mujab karena memang di sini tidak didahuluin oleh nafi, nahi atau istifham. Dan ini berada di dalam kalam mungkoti, yaitu antara mustasna, yaitu lafaz al-kitab, dan mustasna minhunya, yaitu lafaz at-talib, ini tidak di dalam satu jenis. Sekalipun kitab ini miliknya at-talib, namun antara talib, siswa, dan kitab ini bukanlah satu jenis. Oleh karena itu, ini disebut dengan kalam mungkoti. Ini hukum mustasnanya tetaplah sama-sama nasab. Jadi, illa kitaban lahu. Selanjutnya, manakala mustasna dengan illah itu berada di dalam kalam tam manfi. Kalam tam yang didahuluin oleh nafi atau nahi atau istifham. Di sini terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama adalah manakala berada di dalam kalam muttasil, artinya antara mustasna dan mustasna minhunya itu berada di dalam satu jenis, maka lebih baik dijadikan badal. Jadi ini lebih baik dijadikan badal. Aula, lebih baik. Namun manakala dinasobkan itu juga boleh. Contohnya seperti lafaz maja'a at-tullabu illa khalidun. Maja'a tidak datang at-tullabu siapa para siswa illa khalidun kecuali Khalid. Kita perhatikan ini berada di dalam susunan istisna yang kalam tam manfi. Kalam tam karena memang mustasna minhunya disebutkan dan disebut dengan manfi karena di sini didahuluin oleh nafi yaitu ma. Dan ini berada di dalam istisna muttasil, artinya antara mustasna dan mustasna minhunya itu berada di dalam satu jenis. Jadi Khalid ini merupakan bagian daripada para siswa. Dengan demikian, i'rab daripada mustasna ini lebih baik dijadikan badal dari mustasna minhunya. Karena memang di sini mustasna minhunya beri'rab rofa sebagai fa'il, maka mustasnanya pun dirofakan. Namun di sini boleh pula dibaca nasab sehingga menjadi khalidan. Ma ja'atul labu illa khalidun atau illa khalidan. Contoh yang lain. Ma sallamtu ala tullabi illa khalidin. Ma salamtu tidak mengucapkan salam siapa saya ala tullabi pada para siswa illa khalidin kecuali pada Khalid. Di sini adalah kalam tan manfi karena memang mustasna minhunya disebutkan dan didahuluin oleh nafi. Selanjutnya ini berada di dalam kalam muttasil yang mana antara mustasna dan mustasna minhunya ini berada di dalam satu jenis. Maka i'rab daripada mustasna lebih baik dijadikan badal dari mustasna minhunya, namun boleh pula dibaca nasab sehingga boleh dibaca khalidan. Jadi masallamtu ala tullabi illa khalidin
karena memang mustasna minhunya di sini dalam keadaan jer dimasukin oleh huruf jer. Jadi alat tullabi, sehingga mustasnanya karena memang posisinya dijadikan sebagai badal, maka dia irobnya pun harus ikut kepada mubdal minhunya, yaitu lafaz at-tullabi. Tapi boleh juga di sini dibaca nasab, yaitu dibaca khalidan. Contoh yang lain seperti lafaz hal fa'ala hadza ahadun illa anta. Hal apakah fa'ala telah mengerjakan hadza kepada ini ahadun siapa seseorang illa anta kecuali kamu? Apakah seseorang telah mengerjakan ini kecuali kamu? Ini adalah masuk di dalam kategori kalam tam manfi karena memang mustasna minhunya disebutkan yaitu lafaz ahad dan di sini didahuluin oleh istifham yaitu hal. Dan ini berada di dalam kalam muttasil, artinya antara mustasna dan mustasna minhunya ini masih sejenis. Jadi anta ini masuk dalam jenis ahad. Jadi ahad ini bisa siapapun termasuk kamu. Maka dalam susunan ini mustasnanya lebih baik dijadikan badal dari mustasna minhunya. Jadi karena memang mustasna minhunya itu kedudukannya sebagai fa'il, maka dia pun harus dirofakan. Oleh karena itu domernya pun harus menggunakan domer yang dalam penggunaannya khusus marfu. Jadi illa anta. Namun dalam hal ini boleh pula digunakan dengan menggunakan domer mansub, sehingga boleh illa iyyaka. Jadi hal fa'ala hadza ahadun illa anta atau illa iyyaka. Boleh. Manakala anta maka di sini marfu yaitu dirofakkan mengikuti mubdal minhunya, manakala iyyaka maka di sini adalah mansub dijadikan sebagai istisna. Ini manakala berada di dalam kalam tan manfi yang muttasil. Lebih baik dijadikan badal, namun boleh pula dinasokan sebagai istisna. Selanjutnya, manakala berada di dalam kalam tan manfi yang munqati, yang antara mustasna dan mustasna minhunya tidak sejenis, maka di sini hukumnya adalah wajib nasab. Contohnya seperti lafaz ma ja'a al-musafiruna illa amti'atahum. Ma ja'al musafiruna, ma tidak ja'a datang al-musafiruna, siapa para musafir, illa amti'atahum kecuali barang-barang mereka. Ini kalam tam karena memang mustasna minhunya disebutkan dan masuk dalam kategori manfi karena memang didahuluin oleh nafi, dan di sini dikatakan munqati karena antara mustasna dan mustasna minhunya tidak di dalam satu jenis. Jadi orang-orang musafir itu tidak datang kecuali barang-barang mereka, artinya hanya barang-barang mereka saja yang datang, sementara para musafir tersebut tidak datang. Di sini barang-barang para musafir dengan musafir ini tidak dalam satu jenis, sekalipun barang-barang tersebut merupakan milik daripada musafir. Oleh karena itu, i'rab daripada mustasnanya wajib dinasokan. Namun ada pula sebagian ulama yang membolehkan untuk menjadikan mustasna ini sebagai badal daripada mustasna minhunya, yaitu Bani Tamim, dan sebagian ulama yang lain itu membolehkan menjadikan lafaz amtiah di sini merupakan badal daripada musafir, sehingga di sini akan dibaca amtiatuhum. Karena memang musafir di sini rofa, maka di sini pun akan dibaca rofa. Ini manakala berada di dalam kalam tam manfi yang munqati. Selanjutnya, manakala berada di dalam kalam tan manfi, namun posisi daripada mustasna ini mendahului dari mustasna minhunya. Jadi posisinya mustasna terlebih dahulu, baru kemudian mustasna minhu. Maka dalam hal ini
mustasna hukumnya wajib dibaca nasab, tidak boleh dijadikan sebagai badal. Contohnya seperti lafaz ma jaa illa kholidan ahadun. Ma jaa tidak datang illa kecuali kholidan kholid ahadun siapa seseorang. Ini kalam tam manfi karena memang mustasna minhunya disebutkan yaitu lafaz ahad, kemudian di sini didahuluin oleh nafi. Selanjutnya posisi daripada mustasnanya yaitu lafaz kholidan mendahuluin mustasna minhunya. Jadi mustasna disebutkan terlebih dahulu baru kemudian mustasna minhu. Maka dalam hal ini hukum daripada mustasna wajib untuk dinasobkan dan tidak boleh dijadikan sebagai badal. Sehingga akan dibaca ma jaa illa kholidan ahadun. Ma tidak jaa datang illa kholidan kecuali kholid ahadun siapa seorang pun. Inilah hukum dari mustasna dengan illah manakala berada di dalam kalam tan manfi. Selanjutnya, manakala mustasna dengan illah ini berada di dalam kalam nakis, maka amal daripada illah ini tidak difungsikan. Jadi tidak berfungsi. Sehingga mustasna yang jatuh setelahnya dijadikan sebagai makmul daripada lafaz sebelumnya. Contohnya seperti lafaz ma jaa illa kholidun. Ma tidak jaa datang illa kholidun kecuali siapa Kholid. Ini masuk di dalam kategori kalam nakis karena memang mustasna minhunya tidak disebutkan. Oleh karena itu dalam posisi ini amal daripada illah ini tidak difungsikan sehingga menjadikan mustasna yang jatuh setelah illah ini sebagai makmul dari lafaz sebelumnya. Karena memang lafaz sebelum illah ini adalah merupakan kalimat fi'il yang membutuhkan kepada fa'il, maka lafaz yang jatuh setelah illah ini dijadikan sebagai fa'ilnya. Sehingga lafaz kholid ini akan dirofakkan sebagaimana fa'il. Maka akan dibaca ma ja'a illa kholidun. Contoh yang lain. Ma ro'aitu illa kholidan. Ma ro'aitu tidak melihat siapa saya illa kholidan kecuali kepada Kholid. Ini adalah merupakan kalam nakis karena memang di sini mustasna minhunya tidak disebutkan, hanya mustasnanya saja yang disebutkan. Oleh karena itu, dalam posisi ini amal daripada illah ini tidak difungsikan dan lafaz yang jatuh setelahnya illah dijadikan makmul dari lafaz sebelumnya. Karena memang lafaz ma ro'aitu ini adalah merupakan susunan fi'il muta'addi dan fa'il yang membutuhkan kepada maf'ul bih, maka lafaz yang jatuh setelahnya illah ini pun akan dijadikan sebagai maf'ul bih dan dinasobkan. Jadi di sini nasab bukan karena sebagai istisna, namun nasab sebagai maf'ul bih. Contoh yang lain seperti lafaz ma kana abuka illa kariman. Makana abuka, makana tidak ada abuka. Siapa ayahmu? Illa kariman, illa kecuali kariman ialah orang yang mulia. Ini adalah susunan yang masuk di dalam kategori kalam nakis karena memang mustasna minhunya ini tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya mustasnanya saja. Sehingga dalam susunan ini amal daripada illah ini tidak difungsikan dan menjadikan lafaz yang jatuh setelahnya illah menjadi makmul dari lafaz sebelumnya. Karena lafaz sebelumnya ini adalah susunan fi'il nakis yaitu kana wa akhwatuha yang membutuhkan isim dan khobar, maka lafaz yang jatuh setelahnya illah ini dijadikan sebagai khobarnya. Jadi di sini nasab bukan sebagai istisna namun nasab sebagai khobar daripada kana.
Ini adalah beberapa hukum dari mustasna dengan illah, baik dia itu berada di dalam kalam tam mujab, kalam tan manfi, maupun berada di dalam kalam nakis. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.